foto videonya. Yang bayarin juga kita. Gimana tuh? Jadi Teteh Novi bawa si Agus itu berobat sudah berapa kali? Aku 1 kali, Mas Gary 2 apa 3 kali ya? 3 kali kalau nggak salah. Berarti 3 kali semua ya dari yayasan ya? Kalau aku 1 kali. Kita temenin sampai selesai, sampai pulang. Masuk ke dalam ngobrol sama dokternya, aku temenin. Ada kok bukti-buktinya semua. Kok bilang katanya nggak mau diobatin sama aku? Gimana ceritanya tuh? 5.500.000, tapi ternyata ada pemotongan bunga dan lain-lain, itu cuma jadi 35 juta. Terus sisanya itu kok banyak beli belanjaan online shop, bayar cicilan motor, terus beli transfer duit ke sana ke sini gitu. Itu gimana tuh penjelasannya? Itu kalau itu kan sudah menjadi kewenangan si penerima donasi ya, mau uang itu digunakan untuk apa, selama ada selamanya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Artinya uang itu tidak digunakan untuk mabuk-mabuk, judi online, atau bayar apapun itu, misalnya bayar apa gitu kan, selama tidak bertentangan undang-undang boleh. Itu Teteh. Makanya kita yakin ya ini memang unsur pidananya sudah terpenuhi, makanya kita bukan LP, ya udah mau berdamai. Siap Pak Juda. Pokoknya semangat terus Pak Juda, saya dukung terus ya Pak. Maju terus, pantang mundur Pak ya. Semangat terus pokoknya sampai penghabisan manapun Pak tetap harus maju ya. Bilangin juga sama AL jangan kabur Pak, proses tetap jalan. Oke Pak? Jangan kabur, tetap di Indonesia dong. Ini kan masih proses nih. Dia nggak pernah kabur, setahu saya nggak pernah kabur. Tahu Bapak, dipegang ya omongannya ya sebentar. Dipegang ya omongannya Pak Juda nih. Jadi kita pegang, katanya Pak AL itu nggak akan kabur. Oke, nggak akan kabur ya Pak. Proses tetap berjalan, proses saya tetap jalan, proses dari kalian juga tetap jalan. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Semangat terus Pak. Yuk, Bismillah. Terus nih Bang Juda. Bang Juda mau tanya dong. Iya. Misalnya nih ketua mau keluar negeri, ya misalnya. Dengan kondisi yang begini, apakah bisa dia keluar negeri atau dicekal atau gimana tuh? Kan kalau dicekal itu kan apabila seseorang sudah menjadi tersangka. Iya kan? Nah, dalam kasus laporan Teteh Novi kan belum ada penyidikan, masih lidik, artinya masih klarifikasi. Jadi belum bisa dicekal. Gitu. Harus tersangka dulu. Tapi katanya udah tersangka yang kasus sama Hotman. Ini mau nanya tentang donasi nih. Kalau katanya kan 1,3 mau dibalikin ke Agus ya. Tapi kalau posisinya donatur nggak setuju gimana dong? Donatur tidak setuju, Teteh Novi tidak setuju, Agus uangnya mau, biarkanlah meja hijau pengadilan nanti yang memutuskan. Apapun nanti putusan pengadilan, menyatakan uang itu dikembalikan ke para donatur atau dikembalikan kepada Yayasan Novi atau gugatan Agus ditolak, kita taat hukum. Jadi sekarang gini nih, sekali lagi saya bertanya nih, itu kan Bang Eva kemarin kan bilang kalau yang mau biayain pengobatan untuk Mas Agus kan itu dari 9 Naga tuh. Terus itu uang donasi buat apa lagi coba? Sekarang kan itu yang kita klaim itu sudah menjadi milik Agus. Jadi itu bukan donasi yang kita bahas. Apa maksudnya? Uang itu posisinya bukan donasi lagi, tapi posisinya secara hukum kepemilikan karena sudah beralih ke rekening Agus tanpa ada paksaan kan. Jadi kalau sudah masuk ke rekening Agus itu mutlak menjadi milik dia, sekalipun itu berasal dari mana, itu secara hukumnya. Sekalipun itu memang hasil dari donatur, karena tidak ada undang-undang yang mengatur apabila sumbangan itu disalahgunakan ditarik donatur, nggak ada. Jadi karena uang itu sudah masuk ke rekening Agus dan dialihkan ke rekening Yayasan Novi karena dengan iming-iming akan di-cover perobatannya dan nanti kalau nggak diberikan uangnya akan dilaporin ke Dinsos sehingga keluarga Agus takut sehingga uang itu beralih ke rekening Yayasan Novi. Disitulah tindak pidana penipuan dan penggelapannya. Itu yang kita kejar. Bang Juda, aku mau nanya nih, kita berandai-andai aja ya, berandai-andai ternyata si Agus ini kalah dalam kasus ini gitu, uang dikembalikan atau ditahan ke yayasan gitu ya.
Apakah Bang Juda dan tim nanti akan merasa rugi atau enggak lah, yang penting udah branding atau gimana tuh? Enggak lah, karena kita kan taat hukum ya. Apapun putusannya itu tetap kita hargai. Tapi dengan catatan segala upaya hukum akan kita lakukan mulai dari pengadilan negeri, banding, kasasi hingga peninjauan kembali. Kalau udah selesai nanti itu upaya hukum itu kita lakukan, kita taat hukum, tidak akan merasa rugi, tidak akan merasa dipermalukan, tidak. Justru kita ini lebih baik supaya putusannya jelas. Jadi kalau udah pengadilan menyatakan uang itu ke Yayasan Novi, ya udah. Agus nggak boleh lagi menangis-menangis kan? Jujur, saya sedih, miris, kecewa juga sama Agus ya. Setelah mendengar percakapan ini, yang pertama saja sudah bikin sedih. Walaupun saya tidak rekod semua, tapi saya tahu intinya apa. Yang mana di situ Agus mengatakan kepada tim dari Alfilim bahwa Teh Novi tidak mau mengobati Agus. Bayangkan. Yang bayarin juga kita temenin sampai selesai, sampai pulang. Masuk ke dalam ngobrol sama dokternya, aku temenin. Ada kok bukti-buktinya semua. Kok bilang katanya nggak mau diobatin sama aku? Gimana ceritanya tuh? Terkadang ya, manusia itu bisa lupa diri. Bahkan bisa melupakan orang yang sudah membantu dengan tulus tanpa pamrih. Hanya karena Teh Novi ini orang baik, suka membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Dan kebetulan di momen ini Agus lah yang meminta tolong Teh Novi bantu Agus untuk pengobatan. Setelah dibantu, seakan-akan si Agus ini melupakan kebaikan yang pernah dilakukan oleh Teh Novi. Hanya karena rasa kecewa ketika uang donasi itu dikembalikan kepada yayasan. Padahal tidak ada paksaan, tapi inisiatif dari Agus sendiri untuk mengembalikan uang donasi ke yayasan. Kok bisa-bisanya si Agus bilang nggak mau diobatin sama Teh Novi? Berarti Teh Novi nggak mau ngobatin Agus, atau Teh Novi nggak mau membantu Agus untuk pengobatan. Padahal di situ sudah jelas Teh Novi mengatakan 4 kali dari pihak yayasan mengantarkan Agus ke dokter mata. Kalau mungkin Agus ini lupa kalau Agus hanya dibantu sekali, tapi ini 4 kali, berarti kalau lupa sudah keterlaluan. Atau Agus amnesia, lupa dengan masa lalu, lupa dengan kejadian-kejadian di masa lalu. Itu wajar. Tapi kalau nggak amnesia, ingatannya masih bagus, kemudian dia lupa bahwa Teh Novi dalam arti pihak yayasan pernah membantu, berarti itu kurang ajar. Kurang baik apa coba Teh Novi? 1 kali Teh Novi mengantarkan ke dokter, dari Pak Giri juga 3 kali. Nggak cuma diantar katanya, ditungguin sampai selesai. Jadi nggak cuma sekedar ngantar terus pulang mereka, tidak ditungguin di situ. Bahkan Teh Novi ikut masuk ke ruang dokter mata untuk menemani Agus sampai selesai, kemudian keluar bareng, kemudian pulang. Bayangkan kurang baik apa coba Teh Novi. Tapi fakta itu diputar balikan lagi sama Agus. Agus, kenapa kamu berbohong? Seharusnya kamu jujur semuanya kepada tim Alfilim. Masih ada kesempatan kok untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk minta maaf kepada Teh Novi. Jangan sampai nanti proses hukummu berjalan loh. Dari pihak donatur sudah melaporkan Agus, yaitu soal penyalahgunaan uang donasi. Ketika kamu sudah minta maaf tapi dengan tulus ya, nanti netizen Indonesia akan bersimpati kepada kamu. Yang tadinya membuli kamu pasti akan bersimpati. Yang kedua, pesan tegas dari Teh Novi kepada Alfilim. Alfilim, jangan kabur. Kasusmu ada loh, lagi aktif loh, lagi berjalan loh, lagi diproses loh. Teh Novi memaafkan, tapi proses hukum berjalan. Kemudian ada tanggapan dari Juda. Setahu saya, ketua nggak pernah kabur. Masa sih? Banyak loh berita-berita ya. Bahkan Pak Mahfud MD juga sempat bilang, ketika mau diperiksa, dia kabur. Ada juga yang mengatakan bahwa, ada berita ya, yang mengatakan bahwa ketika mau diperiksa, si AL-nya ini pura-pura cuci darah. Namanya anak buah ya, pasti akan membela bosnya. Itu hal yang wajar sih. Tapi dia tidak berkata jujur gitu ya. Tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Soal penyalahgunaan uang donasi, Teh Novi kembali spill ya. Ternyata ada beberapa uang yang dikeluarkan untuk bayar cicilan motor, kemudian Shopee. Nah disitu kan dijelaskan kepada Juda. Dan si Juda ini malah meresponnya berbeda. Ngawur menurut saya. Ya nggak apa-apa.
selagi itu penggunaannya tidak menyalahi undang-undang, nggak apa-apa kalau dipakai oleh Agus. Segampang itu si Juda ngomong bahwa itu hal yang wajar katanya, asalkan bukan untuk hal-hal yang melanggar undang-undang. Itu aturan dari mana? Karena dari awal uang itu sebenarnya dipergunakan untuk pengobatan. Kembali lagi, karena Agus adalah kliennya ya, maka dia akan berusaha untuk membela. Tapi pembelaannya tidak memiliki dasar yang kuat. Berikutnya, saat ada yang bertanya, ketika Agus kepengen uang donasi itu kembali ke Agus, tapi dari pihak donatur sudah tidak mau, hanya menunggu keputusan dari pengadilan. Dan di sini ada respon dari Juda yang tidak masuk akal. Dari pihak Novi tidak mau uang donasi itu ke Agus. Sebenarnya Teh Novi bukannya nggak mau loh ya, tapi diserahkan kepada Kemensos, biar Kemensos yang memutuskan, dan sudah diputuskan oleh Kemensos bahwa uang donasi dipergunakan untuk pengobatan Agus, tapi sisanya dikembalikan kepada yayasan untuk selanjutnya diberikan kepada penerima manfaat yang lainnya. Kok bisa-bisanya dia bilang Teh Novi menolak? Jadi sebelum berkata-kata itu dipikirkan dulu ya, takut salah ngomong, karena ini bisa dianggap fitnah. Novi nggak pernah bilang begitu loh. Setelah mendengar jawaban dari Juda, dari penanya bertanya lagi, loh katanya si Agus akan dibantu oleh 9 naga untuk pengobatan, semua ditanggung oleh 9 naga. Respon dari Bang Juda lagi-lagi tidak masuk akal. Ini bukan masalah uang donasi lagi, tapi ini masalah uang pribadi dari Agus, uang milik Agus, dan sah secara hukum karena uang tersebut masuk ke rekening Agus dari pihak donatur dan itu tanpa paksaan. Itu landasan yang membuat mereka ini ngotot banget ya bahwa mereka akan menang, karena katanya itu adalah uang pribadi yang masuk ke rekening pribadi dari Agus. Memang itu dari pihak donatur tapi tidak ada paksaan. Tapi dia lupa bahwa yang pertama itu adalah uang donasi, yang kedua itu atas jasa besar dari Teh Novi dan juga Bang Densu, kemudian yang ketiga mereka lupa akan janji awal mereka bahwa mereka akan menggunakan uang donasi tersebut untuk pengobatan. Jadi saat ini si Yuda ini dan timnya mengklaim bahwa uang 1,3 M itu bukan uang donasi lagi, tapi uang pribadi yang harus diambil kembali. Yang anehnya lagi, saat dia bilang begini, tidak ada undang-undang yang mengatur kalau donasi disalahgunakan akan ditarik. Kemungkinan tidak ada ya, mungkin mereka sudah cek ya. Tapi ada undang-undang bagi mereka yang menyalahkan uang donasi untuk kepentingan yang lain. Pasal 372 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang penyelewengan uang donasi secara ilegal dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dan sepertinya kasus ini akan lama prosesnya. Karena ketika Asam Lambung bertanya kepada Juda, misalnya nanti kalau Agus kalah, apakah dari pihak Afrilim akan merasa rugi atau tidak? Dan kalian tahu jawaban dari Juda? Kalau misalnya mereka kalah di pengadilan negeri, mereka akan melakukan banding, kemudian proses kasasi, kemudian peninjauan kembali. Setelah dipeninjauan kembali dan mereka rugi atau kalah, dari situlah akhir dari perjuangan Agus untuk memperjuangkan uang donasi.